Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 SMK, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sikap dan perilaku wirausahawan. Pada kompetensi dasar, di sini kita akan mencapai kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami kewirausahaan dan wirausahawan, dan KD 4.1 yaitu melakukan pengelompokan perilaku wirausaha. Indikator pencapaian pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, kita bisa menjelaskan pengertian kewirausahaan. Yang kedua, nantinya kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri kewirausahaan, dan yang terakhir yaitu kita mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan. Menurut kalian, siapakah yang merupakan pelaku wirausaha antara pekerja di kantor dengan seorang penjual nasi gudeg? Nah, jawaban yang benar adalah seorang penjual nasi gudeg. Mengapa demikian? Karena seorang penjual nasi gudeg itu dia menghasilkan suatu produk, ya. Hasil produknya dijual di pasaran. Dia berani bersaing dengan para penjual nasi yang lainnya. Dia mengetahui pangsa pasar yang cocok untuk dia geluti. Kemudian dia juga berani mengambil resikonya, berani mengambil untung atau ruginya, berani berinovatif bagaimana supaya rasa nasi gudegnya itu bisa diminati oleh banyak orang. Tentu saja dia juga memiliki rasa kepemimpinan karena dia bertanggung jawab penuh terhadap jualannya. Berbeda dengan seorang pekerja di kantor, dia hanya bertanggung jawab dengan perusahaannya. Mengapa seseorang ingin menjadi seorang pengusaha? Alasannya yaitu karena mereka ingin memiliki kebebasan dalam bekerja tanpa adanya kekangan dari pimpinan. Mereka bisa bekerja sesuai dengan naluri dan bakat mereka sendiri. Kemudian karena mereka tidak ingin ada pengekangan waktu, mereka ingin memiliki kebebasan dalam mengatur waktu. Misalkan mereka ingin bekerja jam 9 pagi, selesai jam 1 siang, itu mereka bisa mengatur sendiri, waktunya fleksibel. Dan yang ketiga yaitu karena kebebasan menentukan langkah masa depan. Mereka ingin punya target apa, ya, mungkin 10 tahun ke depan saya harus memiliki target A. Nah, mereka bisa menentukan target-target itu secara sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya, karena mereka menyukai tantangan dalam bekerja. Kalau di suatu perusahaan mungkin dia akan stagnan saja. Dan yang kelima, ingin memiliki sumber penghasilan yang besar. Di kantor atau di perusahaan kan gajinya sudah ditentukan. Kalau mereka bekerja dengan baik baru dapat reward. Tetapi kalau menjadi pengusaha, gajinya bisa menjadi lebih besar sesuai target mereka. Pengertian kewirausahaan menurut Simerer, kewirausahaan itu sendiri adalah proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam memecahkan permasalahan dan menemukan berbagai macam solusi agar kehidupan bisnis bisa diperbaiki dan berjalan lebih lancar dari sebelumnya. Menurut Soeharto Prawiro, kewirausahaan itu adalah suatu nilai yang digunakan untuk memulai sebuah bisnis dan mengembangkan bisnis tersebut. Menurut Joko Untoro, kewirausahaan itu sendiri yaitu suatu keberanian yang dimiliki seseorang dalam melakukan berbagai upaya agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi, menggunakan kemampuan dan juga memanfaatkan potensial yang dimilikinya agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Sedangkan menurut Edi Suryanti Suboto, kewirausahaan merupakan usaha kreatif seseorang yang dilakukan berdasarkan inovasi agar muncul sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain, mempunyai nilai tambah, bermanfaat, menyediakan lapangan kerja, dan memiliki hasil yang berguna untuk orang lain. Dari pemaparan pengertian kewirausahaan menurut para ahli, maka kita bisa mendapatkan kata kunci dari kewirausahaan, yaitu 1. Menciptakan,
2 inovatif, 3 berani mengambil resiko, 4 berjiwa pemberani, yang berikutnya kreativitas dan menyukai hal-hal baru dan unik. Sehingga kita bisa menentukan ciri-ciri dari wirausahawan. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat kreativitas yang tinggi. Contohnya seperti kue-kue ini. Mereka bisa membuat kreasi-kreasi yang berbeda dengan toko kue yang lain. Ciri kedua yang harus dimiliki seorang wirausahawan yaitu orisinil atau asli. Jadi produk yang dihasilkan itu bukan dari barang menjiplak milik orang lain. Ciri ketiga yaitu harus percaya diri. Dengan adanya percaya diri, seorang wirausahawan akan sangat mudah untuk memasarkan barang dagangannya dan dia akan sangat bangga dengan produk yang dihasilkan. Seorang wirausahawan juga berani mengambil resiko. Mereka memiliki insting yang sangat kuat. Untung dan ruginya mereka sudah bisa mempertimbangkan untuk ke depan. Seorang wirausahawan juga memiliki orientasi ke masa depan. Produk yang dihasilkan itu dilihat untuk jangka panjang atau di masa depan apakah produknya itu masih diminati atau tidak. Jadi mereka juga melakukan riset pasar, keinginan konsumen. Seorang wirausahawan penting memiliki jiwa kepemimpinan. Setidaknya dia bisa memimpin dirinya sendiri, mengarahkan pikiran dan tenaganya untuk mencapai tujuan dari suatu usahanya, ataupun dia bisa mengorganisir, mengarahkan anak buah yang dipimpinnya. Bagaimana caranya supaya dalam tim itu bisa bersama-sama mencapai tujuan dan orientasi jangka panjang yang telah ditetapkan. Seorang wirausahawan biasanya adalah orang-orang yang kreatif, di mana orang-orang kreatif itu adalah orang-orang yang fokus dalam berpikir. Orangnya itu cerdas, suka mencoba-coba apa yang ingin dicobanya, gagal diulangi lagi, gagal dicoba lagi, dan mereka tidak puas dengan satu pencapaian saja. Mereka bersifat objektif tapi tidak anti kritik. Karakteristik wirausaha itu ada 10D. D yang pertama di sini yaitu dream atau yang berarti mimpi. Seorang wirausahawan itu memiliki mimpi-mimpi dan dia ingin sekali mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah ada di kepalanya. D yang kedua yaitu decisiveness atau suatu ketegasan. Ketegasan di sini maksudnya dia ingin memiliki hasrat maju, memiliki sifat yang energik dan tidak lembek. Kemudian yang ketiga yaitu doers, yaitu bertindak. Bertindak di sini maksudnya adalah apa yang sudah menjadi planningnya, rencananya, maka seorang wirausahawan itu akan melakukan aksinya, akan melakukan suatu tindakan untuk mengerjakannya. D yang keempat yaitu determination atau suatu tekad. Tekad di sini maksudnya adalah seorang wirausahawan itu memiliki tanggung jawab yang tinggi, tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dia benar-benar melaksanakan apa yang ingin menjadi planningnya itu harus bisa segera tercapai. D yang kelima yaitu dedication, yaitu suatu pengabdian. Penting sekali seorang wirausahawan memiliki pengabdian yang sangat tinggi terhadap pekerjaannya. D yang keenam yaitu devotion atau kesetiaan. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat kesetiaan atau rasa cinta terhadap suatu pekerjaannya, sehingga dalam bekerja ia akan menimbulkan rasa senang, rasa enjoy, menikmati apa yang dilakukan, sehingga hasilnya nanti diharapkan bisa menjadi lebih maksimal. Detail itu adalah karakteristik yang ketujuh, maksudnya bahwa seorang wirausahawan dalam mencapai sukses itu memikirkan secara detail. Mereka melakukan perencanaan, melakukan tahapan-tahapan apa saja yang harus ditempuh untuk mencapai target yang diharapkan. Jadi ada jadwalnya, perencanaannya bagaimana, itu sudah di planning. D yang ke-8 yaitu destiny, maksudnya adalah nasib. Nasib ini adalah terkait dengan nasib suatu perusahaannya atau usahanya
nasibnya bagaimana, tujuan yang akan dicapai itu seperti apa, maka itu harus diterapkan sehingga dalam bekerja itu tidak sembarangan, ada planning yang akan dicapai. D yang ke-9 yaitu dolar atau uang. Maksudnya di sini bukan hal semata tentang material saja, tetapi uang di sini maksudnya adalah bagaimana strategi yang dilakukan atau usahanya itu ditujukan berdasarkan dari nilai mata uang yang berlaku. Kira-kira bagaimana nanti usaha saya ke depan? Berdasarkan nilai tukar uangnya itu masih bagus apa enggak? Nah, yang ke-10 yaitu distribut atau menyalurkan. Di sini menyalurkan adalah menyalurkan kepada orang-orang kepercayaannya, bagaimana planning, bagaimana usaha yang harus dilakukan bersama orang-orang kepercayaan dengan tujuan yang sama, yaitu mencapai kesuksesan bersama terhadap produk yang akan dibuat. Setelah kalian melihat dan mendengarkan paparan mengenai sikap dan perilaku wirausaha, kira-kira kalian ingin berwirausaha apa? Kemudian tuliskan alasannya dan tulis pula strategi yang harus kalian lakukan dalam mengembangkan produk yang kalian geluti tersebut.